Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada, dan khususnya kepada Bapak Ibu Guru se-Nusantara serta siswa-siswi dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu membahas tentang seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik, Bapak Ibu, pada edisi kali ini saya akan memberikan presentasi dan berbagi pengetahuan kepada khususnya Bapak Ibu, yaitu yang bertema tentang strategi sukses, memahami gaya belajar anak untuk sukses di sekolah. Tentunya materi ini ya bisa menambah satu wawasan dan pengetahuan khususnya untuk Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Baik, sebelum saya lanjut tentunya kita dengarkan intro yang satu ini. Bapak Ibu, pada edisi malam hari ini saya mengambil tema yaitu tentang strategi sukses, memahami gaya belajar anak untuk sukses di sekolah. Yang pertama di sini tentunya sebagai pembukaan dari materi saya, yaitu tentang pemahaman gaya belajar anak penting untuk membantu mereka sukses di sekolah. Dengan memahami cara terbaik anak belajar, kita dapat memberikan pendekatan yang sesuai. Hal ini akan membantu anak mengembangkan potensinya secara maksimal. Dalam slide yang pertama ini, Bapak Ibu, penekanannya adalah tentang pemahaman gaya belajar. Karena apa? Dengan kita memahami gaya belajar yang harus kita sampaikan kepada siswa, tentunya ini akan merupakan cara terbaik anak belajar, sehingga kita dapat memberikan pendekatan yang sesuai ya dengan kebutuhan dan potensi anak. Nah, ini Bapak Ibu, jadi peran Bapak Ibu untuk mendidik, membina tentunya memiliki peran penting di satuan pendidikan, utamanya khususnya kepada Bapak Ibu selaku pengajar di sekolah. Kemudian berikutnya di sini adalah tentang gaya belajar Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah gaya belajar visual. Ya, di sini anak dengan gaya belajar visual itu lebih mudah memahami materi melalui gambar, diagram, atau video. Mereka cenderung mengingat informasi dengan melihat. Memberikan visualisasi dalam pembelajaran dapat membantu mereka memahami dengan lebih baik. Nah, pada poin ini Bapak Ibu, gaya belajar ini yang menonjol adalah ketika kita mengajar, ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak, maka di sini kita adalah berorientasi pada gambar Bapak Ibu. Bisa berupa gambar, bisa berupa diagram, atau bahkan video. Nah, pembelajaran secara visual ini tentunya akan memberikan penajaman mengingat kepada siswa. Sehingga apa? Dengan pembelajaran ini anak bisa lebih memahami dengan materi-materi yang kita sampaikan atau yang akan kita berikan Bapak Ibu. Nah, di sini adalah penekanannya adalah tentang gaya belajar visual. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yaitu tentang gaya belajar auditori ya, yaitu gaya belajar auditori. Nah, anak dengan gaya belajar auditori ini lebih suka belajar melalui mendengarkan ya.
Mereka cenderung mengingat informasi dengan baik saat didengar. Mendukung mereka dengan rekaman suara atau diskusi akan sangat membantu. Nah, pada penekanan di sini Bapak Ibu, tentunya auditori ini adalah tentang pembelajaran atau gaya pembelajaran, bahwasanya anak lebih suka untuk mendengarkan. Nah, di sini tentunya mereka akan cenderung mengingat informasi dengan baik saat didengar dan mendukung dengan suara rekaman, suara atau diskusi yang akan sangat membantu. Nah, ini adalah gaya belajar yang kedua Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu terapkan, yaitu tentang gaya belajar auditori ini, yang merupakan juga titik penekanannya bahwa siswa ini nanti cenderung untuk mengingat dari apa yang kita sampaikan. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, itu adalah gaya belajar kinestetik ya, kinestetik. Artinya di sini anak dengan gaya belajar kinestetik belajar lebih baik melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Dan mereka cenderung lebih baik memahami materi saat terlibat dalam kegiatan praktek langsung. Nah, di sini gaya belajar yang ketiga Bapak Ibu, tentunya ini juga berorientasi pada siswa untuk bisa memberikan satu pengalaman langsung dengan aktivitas fisik. Karena dengan gaya belajar ini tentunya akan kita berikan melalui sebuah pengalaman Bapak Ibu. Nah, di sini siswa nanti akan cenderung lebih baik memahami materi saat terlibat dalam kegiatan praktek secara langsung. Nah, ini adalah gaya belajar yang ketiga Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu terapkan di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, tentunya buat yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah melakukan subscribe. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Slide berikutnya adalah tentang strategi pembelajaran. Penggunaan beragam metode pembelajaran seperti visualisasi, rekaman suara, dan kegiatan praktek itu dapat membantu anak dengan berbagai gaya belajar. Dukungan dari guru dan orang tua sangat penting dalam mengidentifikasi dan mendukung gaya belajar anak. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi dari penggunaan metode pembelajaran di sini tentunya bisa Bapak Ibu ambil sebuah opsi ya. Apakah berupa visualisasi, yaitu berupa gambar tadi ya, kemudian rekaman suara ya berupa audio ya. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran dengan jenisnya adalah rekaman suara ya. Artinya nanti anak akan mendengarkan apa yang dalam audio yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kemudian kegiatan praktek, yaitu kegiatan yang bersifat keterampilan Bapak Ibu, artinya melibatkan siswa secara langsung untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini tiga hal ini tentunya bisa Bapak Ibu gunakan untuk gaya belajar yang bisa mentargetkan bahwa siswa ini bisa memahami dari apa yang materi yang akan kita sampaikan. Nah, namun dari ketiga strategi ini tentunya tidak lupa perlu adanya partisipasi dan dukungan dari guru dan orang tua ya. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena ini bisa memberikan identifikasi dan mendukung gaya belajar anak. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini peran guru dan orang tua ini sangat penting sekali ya untuk mendukung dari kegiatan proses pembelajaran. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu, tentunya di sini kita masuk ke sebuah kesimpulan yang mana yang bisa kita simpulkan pada materi malam hari ini, yaitu tentang memahami gaya belajar anak merupakan kunci untuk membantu mereka sukses di sekolah ya. Dengan memberikan pendekatan yang sesuai, kita dapat membantu anak mengembangkan potensi mereka secara
maksimal ya. Yang tentunya tidak lupa bahwa dukungan dari guru dan orang tua ini sangat penting dalam proses ini Bapak Ibu. Nah, demikian tadi Bapak Ibu, yaitu tentang strategi ya dalam pembelajaran ya, dimana di sini tentunya buat Bapak Ibu ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kita pelajari bersama, sehingga gaya belajar kita di dalam memberikan materi kepada siswa ini tepat sasaran Bapak Ibu. Karena apa? Kita menghadapi siswa itu tentunya beraneka ragam dan memiliki perilaku yang berbeda-beda. Artinya di dalam menangkap materi kita ini kita juga harus bisa memberikan ya, memberikan sasaran yang tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa. Ya, dan ini tentunya sudah sesuai dengan misi kita di dalam kurikulum Merdeka. Baik, Bapak Ibu dan siswa semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya dan bermanfaat serta bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih ya apa yang saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang benar ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.